Shalom, selamat hari Minggu kepada jemaat sekalian. Kita mengucap syukur hanya karena anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini, di rumah masing-masing. Kita boleh beda bersama-sama di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus boleh naik ke surga, namun Dia tetap memberikan penghiburan bagi kita semua yang ada di bumi. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dan kita akan satu pujian Roh-Mu yang hidup. Bersamamu dalam
tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Segala puji dan hormat syukur kami kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan atas kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan atas pekerjaan yang kami telah lakukan pada minggu yang telah berjalan ini. Biarlah semuanya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan beribadah, walaupun kami beribadah lewat online, kami percaya dan yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat di rumah dipersilakan duduk. Dan hari ini kita akan membaca pembacaan Alkitab. Nas kita pada hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu di rumah bisa membacanya. Dan saya akan membacakan dari ayat pertama hingga pada akhir. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang. Dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka semua sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Kita ucap syukur bahwa hari ini kita boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus, bahwa minggu yang lalu Tuhan Yesus boleh naik ke surga, tapi Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia telah mengirimkan Roh Kudus yang menjadi penghibur dan kekuatan bagi kita. Dan kita akan satu pujian dari NKRI 285, Api Maha Tuhan.
Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, di hari pencurahan Roh Kudus ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, Roh Kudus jamah kami semua. Berkati kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh merayakan hari Pentakosta. Saya izin dulu sebentar, saya masih akan share sedikit dulu. Saya punya PowerPoint. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Sekali lagi selamat pagi, shalom buat semua. Boleh lambaikan tangan kalau mendengar suara saya. Oke. Bapak Ibu BPJ, Bapak Gembala, Ibu Gembala, tim pemusik, anak muda, orang tua kita, Pak Wetipo bersama Ibu juga, dan semua jemaat, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan, dan hari ini adalah hari Pentakosta. Hari kita dipenuhi, hari kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Demikian firman Tuhan bagi kita dalam Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Mari Bapak Ibu di rumah, walaupun Bapak Ibu mute semua, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini sekali lagi. Kita baca bersama-sama. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini kita tahu sebagaimana yang saya sudah katakan tadi, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah Tuhan kita. Dia adalah di dalam Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan dia datang ke dalam dunia dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, sebagaimana yang Yesus janjikan dalam kitab Yohanes, tujuannya supaya dia menjadi penolong kita, penyerta kita, pemberi kuasa, pengajar dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Oleh sebab itu, kita memerlukan Roh Kudus, satu-satunya sumber pertolongan kita. Banyak saat ini dunia mencari pertolongan dari berbagai tempat. Ada yang dalam usaha, waktu saya di Makassar, mencari pertolongan ke Gunung Kawi, mencari pertolongan ke orang pintar, mencari pertolongan di berbagai tempat, dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang percaya, Roh Kuduslah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Roh Kudus datang ke dalam dunia setelah Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu yang kekasih, pertanyaan selanjutnya adalah yang sering ditanyakan orang, apakah kita sudah memiliki Roh Kudus? Ya, tentu Bapak Ibu yang kekasih. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, pada saat yang sama, kita sudah dipenuhi, sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Kita sudah memiliki Roh Kudus. Jadi kalau kita dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebabnya kita membaca dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan, dalam Efesus 1 ayat 3, di dalam, yaitu saat kita percaya kepada Yesus, Efesus 1 ayat 3 berkata, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Di situ ada kata dimeteraikan.
Jadi kita jadi pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Dan kita dimeteraikan, dikontrol, dikuasai, didominasi oleh Roh Kudus sendiri. Jadi pada waktu kita percaya kepada Yesus, pada saat yang sama kita sudah memiliki Roh Kudus. Itu yang disebut dengan satu paket. Karena ada pengajaran yang mengatakan perlu baptisan Roh Kudus tersendiri. Gereja kita tidak menganut pandangan demikian. Kita mengatakan kita dibaptis Roh Kudus pada saat kita dibaptis juga di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah pengajaran yang benar dan pengajaran yang alkitabiah. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, walaupun kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus pada saat kita percaya kepada Yesus, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, namun kita perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi kita perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap waktu. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 5 ayat 18, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu adalah present active continuous tense. Artinya terus-menerus Bapak Ibu kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bukan hanya satu kali. Contohnya ada di Alkitab sendiri. Waktu Petrus dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, dikatakan juga dalam pasal 4 ayat 8, dia dipenuhi lagi dengan Roh Kudus. Berarti 2 kali dia dipenuhi Roh Kudus. Itu hanya satu contoh membuktikan kebenaran dalam Efesus pasal 5 ayat 18 bahwa kita harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa penting kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau itu setiap saat, setiap waktu, terus-menerus kita harus dipenuhi Roh Kudus. Karena yang pertama Bapak Ibu yang kekasih, karena kita perlu ada yang mendominasi, menguasai, mengontrol hidup kita. Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 18 memakai ilustrasi yang menarik. Dia memakai kata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Kalau kita yang pernah melihat orang mabuk, kita mengerti bahwa orang yang minum itu pasti dikuasai oleh minuman keras. Ini hanya metafora menggambarkan pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus karena ada yang berusaha untuk mengontrol hidup kita. Bisa jadi yang mengontrol hidup kita ketakutan. Bisa jadi yang mengontrol hidup kita adalah nafsu dunia dan seterusnya. Kemarin saya mengikuti seminar konseling dan menemukan ternyata banyak orang takut dikontrol oleh ketakutan akibat terlalu banyak informasi yang masuk ke WA-nya tentang COVID-19. Sehingga dia stres. Ada yang sampai 2 bulan ini 1 kali pun tidak pernah keluar rumah. 1 kali pun tidak pernah keluar rumah. Bahkan setiap makanan yang datang pesan GoFood dimasak ulang. Dimasak ulang semuanya. Dan makanan yang datang direndam lagi, disemprot, di macam-macam. Ketakutannya luar biasa. Nah, semua kita tentu harus waspada dengan COVID-19, tetapi kita tidak boleh dikontrol oleh ketakutan. Inilah yang sedang menghantui kita, mungkin dikontrol oleh ketakutan. Dikontrol oleh berbagai-bagai hawa nafsu dan godaan. Oleh sebab itu kita perlu dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya yang mendominasi bukan yang lain tetapi hanya Roh Kudus. Alasan kedua mengapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus, karena kita mau menjadi semakin serupa dengan Yesus. Semakin bersekutu dengan Yesus.
pendiri gereja kita bernama Bapak A.B. Simpson. Dia berkata, orang Kristen yang diberkati, orang Kristen yang penuh kuasa, orang Kristen yang hebat dalam pekabaran Injil, orang Kristen yang hebat dalam segala usaha pekerjaan bisnis, walaupun apapun yang diberikan kepadanya adalah orang yang hidup di dalam roh, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan hidup yang berjalan di dalam roh. Dengan kata lain, orang perlu menjadi dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, supaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupannya. Penyertaan Tuhan itu menyertai dia dalam kehidupan dia. Itu sebabnya dia perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Selanjutnya, mengapa penting sekarang? Bagaimana caranya supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu? Yang pertama, walaupun kita sudah memiliki Roh Kudus pada waktu kita dibaptis, maka yang pertama hendaklah kita berdoa, meminta kepenuhan Roh Kudus. Itu sebabnya setiap kali saya berdoa kepada Tuhan, saya selalu meminta, ya Yesus, sertailah jalan saya dan penuhkanlah saya dengan Roh Kudus-Mu. Itu penting dalam kehidupan orang percaya, kita meminta kepenuhan Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu yang kekasih? Supaya hanya Dia sendiri, pikiran Yesus, pikiran Kristus, tuntunan Roh Kudus yang menjadi pemimpin kehidupan kita, mengontrol seluruh kehidupan kita. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah berdoa, meminta Roh Kudus memenuhi kita. Yang kedua, ialah caranya adalah let it go atau lepaskanlah. Segala pikiran dan semua tindakan duniawi yang menguasai kita, mengontrol kita, mungkin menyebabkan kita tidak bisa tidur, menyebabkan kita sakit, menyebabkan kita tergoda, menyebabkan apapun itu, terikat, kecanduan apapun itu, let it go, lepaskanlah itu. Minta Roh Kudus membantu kita melepaskannya. Itu cara yang kedua. Sedangkan cara yang ketiga, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah yield, dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya pasrah. Saya ambil ini langkah dari Bapak A.B. Simpson, pendiri gereja kita. Kita harus pasrah. Kita harus serahkan segala sesuatunya kepada pimpinan Roh Kudus yang mengontrol kita. Kita tidak tahu kenapa kita sakit, tetapi kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu melaluinya supaya kita belajar untuk pasrah kepada Tuhan. Kita tidak tahu kenapa kita kena PHK. Kita tidak tahu kenapa kita mengalami pandemi ini. 2 hari yang lalu, saya berdoa untuk satu keluarga di Banjarmasin. Keempat-empatnya kena COVID-19. Keempat-empatnya. Tapi syukur kepada Tuhan, hanya bapak yang masih pakai ventilator. Karena memang orang tua, dia ada kena jantung dan diabetes, dia yang paling fatal. Tetapi ketiga anaknya ini, dia mengalami hanya batuk-batuk dan sesak nafas sedikit saja sehingga bisa dipulihkan. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, ketika dia sudah pasrah kepada Tuhan, dia menelpon kami. Dia katakan, Pak tolong doakan. Saya katakan, serahkanlah itu kepada Tuhan. Jangan berpikir dia bapak kepala keluarga. Siapa yang kamu akan kasih makan saya? Siapa yang akan lanjutkan usaha pekerjaan ini? Jangan pikir itu dulu. Serahkan dulu sama Roh Kudus. Sepasrah hidup kita. Jangan kita stres, jangan menangis. Waktu dia menelpon menangis. Jangan menangis. Serahkan itu kepada Tuhan. Puji kepada Tuhan. Saya tadi malam setelah 2 hari berdoa dan saya minta tim doa dari pusat yang bekerja sama dengan Grace Ministries. Kami ada tim doa. Kami berdoa bergumul. Lalu apa yang terjadi? Salah satu calon besannya
menghubungi kami dan mengatakan, puji Tuhan, ventilatornya sudah dilepas. Itu karena pasrah. Ketika kita panik, kita tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Ketika kita mau kontrol dokter, kita mau kontrol rumah sakit, kita mau kontrol dengan segala uang kita untuk kita obati orang tua kita tidak sanggup. Di tengah COVID ini, kita perlu belajar pasrah, berdoa. Ketika kita pasrah, tentu semua pengobatan akan jalan. Tetapi ketika kita serahkan, ada damai sejahtera di hati, penyertaan Tuhan sempurna. Jadi ada 3 cara kita dipenuhi Roh Kudus. Berdoa minta pimpinan Roh Kudus, let it go, segala kontrol-kontrol yang lain. Lalu yang ketiga, pasrah, yield, menyerah kepada Tuhan. Biarkan Dia yang pimpin saya. Dan ingat bahwa banyak orang berkata, kalau mau dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh. Saya kasih catatan. Bapak A.B. Simpson percaya kepada bahasa roh, tetapi sebagai karunia, bukan syarat orang percaya. Orang percaya tidak diminta untuk berbahasa roh semua. Orang percaya hanya diminta dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan wajib berbahasa roh. Bahasa roh hanya karunia. Bapak A.B. Simpson percaya ada bahasa roh. Tetapi itu sebagai karunia. Bukan perintah untuk semua orang percaya. Jadi itu pengajaran yang benar dan sehat tentang Roh Kudus. Nah, akhirnya pertanyaannya adalah yang terakhir, mengapa penting dipenuhi Roh Kudus? Yang kedua, caranya, dan bagian yang terakhir saya akan khotbahkan adalah ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Pak, bagaimana kalau tidak ada tanda bahasa roh? Karena itu karunia yang Bapak sebutkan. Lalu bagaimana kita tahu dia dipenuhi Roh Kudus? Apa cirinya? Maka Bapak A.B. Simpson dan firman Tuhan sendiri mengatakan begini. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, cirinya adalah memiliki buah-buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23. Buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang yang mengaku dipenuhi Roh Kudus akan memiliki 9 buah-buah roh ini. Tidak sempurna, dia masih akan berjuang, tetapi karena dia dipenuhi Roh Kudus dan meminta tuntunan Roh Kudus setiap saat, maka dia akan terbentuk menghasilkan buah-buah itu semakin nyata. Buah kasih, buah sukacita, buah damai sejahtera, buah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita periksa, termasuk saya sekarang pada hari Pentakosta, periksa ada enggak buah itu di dalam hidup kita. Kalau belum, minta Tuhan memenuhi hidup kita. Tuhan, saya mau memiliki kepenuhan Roh Kudus-Mu. Tolong saya Tuhan, agar saya punya buah-buah roh ini. Mungkin saya kurang kasih. Mungkin saya tidak ada sukacita. Mungkin saya kurang sabar. Mungkin saya tidak ada kemurahan. Mungkin saya tidak menguasai diri. Semua buah-buah roh ini kita periksa dalam diri kita. Dan berkata, Tuhan, tolong jadikanlah buah-buah itu nyata dalam hidup saya. Jadi ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus memiliki buah-buah Roh Kudus. Lalu yang kedua, bagaimana dia dipenuhi Roh Kudus? Hidupnya penuh dengan sukacita. Bapak Ibu coba melihat Efesus 5 ayat 19 di bawahnya. Ada puji-pujian, ada nyanyian, ada mazmur, ada ucapan syukur yang dinaikkan. Dengan kata lain, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus menyukai penyembahan, menyukai hal-hal rohani, menyukai firman Tuhan, menyukai doa. Kita periksa diri kita, termasuk saya di hari Pentakosta. Masihkah kita mengutamakan Tuhan? Masihkah kita suka memuji menyembah Tuhan? Berdoa mencari Dia. Kalau itu sudah menjadi loyo,
minta, Tuhan penuhilah saya dengan Roh Kudus-Mu. Karena saya hanya perlu bergantung dan hanya sepenuhnya bergantung kepada Engkau. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, Efesus 5 ayat 20, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus ialah bersyukur selalu kepada Tuhan. Hidupnya penuh dengan syukur. Ada tantangan pandemi, bersyukur Tuhan izinkan ini terjadi. Ada tantangan, kita tidak tahu new normal ini. Banyak pro dan kontra. Ada yang bilang jangan, ada yang bilang laksanakan. Wah, bingung kita. Kita mendengarnya pun bingung. Kita mendengar berita berbeda-beda. Tetapi di tengah perbedaan pandangan, di tengah berita yang bersimpang siur, di tengah berita yang berbeda-beda, semua nasihat berbeda-beda. Ada yang menyuruh makan vitamin, ada yang melarang makan vitamin, kebanyakan macam-macam nasihat. Tadi malam ada reuni virtual, ada seorang dokter teman kami berkata, tolong jangan terlalu banyak minum vitamin katanya. Padahal saya sudah minum vitamin terlalu banyak sekarang ya. Ini banyak sekali nasihat berbeda-beda. Tetapi di tengah perbedaan itu kita tidak boleh bingung. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Minta Tuhan, semua ini terjadi, Tuhan izinkan. Kita tidak tahu mengapa menjadi slow usaha kita, pekerjaan kita, hidup kita. Tetapi bersyukurlah. Jadi kita tanya pasangan kita tanya anak kita, apakah papa dan mama masih bersyukur kepada Tuhan setiap hari dalam doa dan kehidupannya. Lalu ciri yang terakhir dalam Efesus 5 ayat 21, karakternya semakin serupa dengan Yesus. Karakter dia, cara dia memperlakukan orang lain, cara dia memperlakukan orang-orang di rumah, cara dia memperlakukan sesama, terbentuk lewat kepenuhan Roh Kudus. Dia tidak sempurna, dia masih belajar, tetapi dia memperbaiki oleh tuntunan Roh Kudus. Itulah ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan saatnya kita akan memeriksa diri kita sendiri. Sebagai penutup, kesimpulan daripada renungan firman Tuhan ini kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Maka yang pertama Bapak Ibu, hendaklah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan biarkan dia mengontrol kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya mengajak kita di hari Pentakosta ini, Bapak, Ibu, saudara, orang tua kami, teman sejawat kami, anak-anak kami yang hadir sekarang, tanya sama diri kita, Tuhan, siapa yang kontrol hidup saya? Biarlah sekarang Roh Kudus saja yang kontrol hidup saya. Yang kedua, kita harus percaya kepada penyertaan Tuhan. Janjinya itu ya dan amin. Penyertaannya sempurna. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada yang membuat kita akan hancur. Tetapi semua dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Hari ini kita semua diminta di hari Pentakosta ini. Sudahkah kita percaya dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita pasrah dengan sungguh-sungguh? Atau kita hanya pasrah setengah hati? Kita berkata, Tuhan saya percaya. Tapi ketika masalah datang kita tidak sungguh-sungguh percaya. Tuhan mau kita pasrah. Dan yang ketiga, dipenuhi oleh Roh Kudus adalah anugerah. Dialah yang memenuhi kita. Bukan dengan kekuatan kita. Tetapi pada saat yang sama. Tuhan berkata dalam Efesus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya Bapak Ibu yang kekasih, mintalah Tuhan memenuhi kita dengan berkata, saya mau berjuang agar kepenuhan Roh Kudus itu menjadi kehidupan yang saya kerjakan, upayakan atas dasar kasih dan anugerah Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang kekasih, itulah kesimpulan dari khotbah saya. Selamat merayakan hari Pentakosta, hari kepenuhan Roh Kudus. Dan saya rindu mendoakan Bapak Ibu agar semua Bapak Ibu dipenuhi oleh Roh Kudus.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas anugerah-Mu. Hari ini adalah hari di mana kami merayakan pencurahan Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan sendiri akan memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Memenuhi kami hamba-hamba-Mu. Memenuhi kami jemaat-Mu. Memenuhi kami semua pelayan-pelayan-Mu. Agar Tuhan, ketika kami melangkah, penyertaan Tuhan sempurna. Kuasa-Mu nyata dalam pekerjaan kami, kehidupan kami, kesehatan kami, pelayanan kami, keluarga kami. Tuhan, jadikanlah kami memiliki buah-buah Roh Kudus. Dan biarlah kuasa-Mu bekerja secara nyata dalam kehidupan kami. Berkati dengan penumpangan tangan. Saudara-saudara kami yang kami lihat di Zoom ini, kami tidak menyebut nama persatu-persatu, tapi kami tumpangkan tangan atas mereka. Kuasa Roh Kudus melindungi, menaungi mereka, menyertai mereka, memenuhi hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dani Ronda untuk membawa firman-Nya. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita dan Bapak pun diberkati dalam setiap pelayanannya. Selanjutnya akan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Robi. Jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun di rumah, semoga kita semua berdiri, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasul kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu di rumah dapat memberikan persembahan di rumah masing-masing. Dan kita akan satu pujian, penuhilah pialamu hari ini. Thank you.
ibadah kami pada saat ini dapat disertai dan diberkati Tuhan. Biarlah setiap hidup pujian yang naik kepada-Mu, setiap doa-doa kami, bahkan pemberitaan firman dan pemberian kami, kiranya semua itu menjadi sebuah korban bakar yang berbau harum di mezbah Tuhan. Dan pada saat ini hamba tetap berdoa untuk pergumulan umat-Mu. Mari Tuhan tuntun tolong mereka di sepanjang minggu yang akan mereka jalani. Pada saat setiap umat Tuhan bekerja dan melaksanakan apapun panggilan hidup mereka, kiranya Tuhan bungkus mereka dengan kekuatan kuasa darah Tuhan, sehingga mereka terhindar dari semua musibah, dari semua orang-orang berniat jahat, dari semua penyakit, bahkan juga dari semua orang yang terdampak virus corona. Biarlah pembentengan Tuhan, penjagaan perlindungan Tuhan menjadi setiap bagian umat-Mu yang ada. Dan juga kalau mereka Tuhan yang sakit, biarlah Tuhan tetap jamah, Tuhan tetap pulihkan. Biarlah setiap umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami tetap berdoa untuk orang tua Ica, mari oleh anugerah-Mu, biarlah Tuhan menyembuhkan, Tuhan menguatkan semua pergumulan hidup yang dialami oleh orang tua Ica. Dan juga Tuhan, orang-orang tua kami yang berusia indah, Tuhan tetap ada dalam semua pergumulan hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Bahkan anak-anak kami, biarlah Tuhan jaga lindungi mereka terus, biarlah mereka bertumbuh dalam pengasihan Tuhan, dan tolong mereka Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini. Biarlah tangan kasih Tuhan ada bersama dengan mereka semua. Bahkan anak-anak-Mu yang kena dampak akibat virus ini, baik secara ekonomi maupun finansial mereka, Tuhan tetap hadirkan mereka, Tuhan tetap cukupkan apapun yang mereka butuhkan hari lepas hari. Terima kasih atas semua ini. Pemerintah kami, Tuhan tetap berkati, biarlah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, begitu juga Presiden, Wakil Presiden bersama seluruh staf menteri yang ada di tengah-tengah mereka menghadapi situasi pandemi ini. Biarlah hikmat Tuhan, kuasa Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga apapun yang mereka butuhkan diberkati oleh Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan, khususnya warga Gereja Kemah Injil yang ada di pemerintahan, Tuhan berkati semua, baik tingkat DPD, DPR, bahkan juga hamba-Mu, KWP, Wakil Menteri. Mari Tuhan ada, tolong mereka terus di tengah-tengah setiap pergumulan mereka, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, dan Tuhan jadikan mereka Allah berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan biarlah jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan, siapkan hati hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta tuntunan penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian saat ini sampai Yesus datang kembali melantik semua orang yang percaya kepada-Nya. Haleluya. Amin. Surga dan ada pengumuman tambahan untuk hari Minggu
tanggal 7 Juni ada perjamuan kudus dan mohon untuk jemaat mempersiapkan diri masing-masing. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Halo, selamat pagi. Dadah.